Lanjut lagi bahasan King Ouja-nya karena masih awal, masih fokus ke highlight para membernya di sini. Sesuai juga dengan penerapan yang Ana bilang kemarin setelah berpusing ria tuh ya di Kamen Rider, jadikanlah Super Sentai ini tontonan untuk relax dan santai. Sama seperti video bahasan ini, Ana dan kita semua pastinya bahasnya ya santuy saja. Jadi sudah siap nih pergi ke negeri kecantikan? Jadi langsung saja kita bahas Osama Sentai King Ouja episode ketiga. Karena openingnya sudah ada, akhirnya nih ya, setelah menunggu teman-teman, setelah 2 episode awal itu nggak ada, sekarang itu sudah ada. Jadi kita bahas dulu dan Anda mau kasih pendapat dulu soal openingnya. Jadi judul lagunya itu berjudul Zenryoku King yang dibawakan oleh Takayuki Furukawa. Udah kayak Zenryoku Zenkai ya di seri-seri sebelumnya. Openingnya ini ajib sih ya, visualnya Anda suka banget juga. Kayaknya ini tanda-tanda bakal nggak skip openingnya setiap nonton. Ajib pokoknya di visualnya, bagian setiap membernya itu dibikin abu-abu, tapi warna ciri khas mereka itu dibikin ada sendiri. Maksudnya kayak gimana? Kayak Gira misalkan ya. Dia itu warnanya atau tone-nya itu abu-abu, tapi itu merahnya nyala gitu. Terus juga ada Yanma Gusto, abu-abu sama biru. Terus juga Siran, misalkan abu-abu sama kuning. Seperti itulah dan seterusnya ya. Ini beda banget sih sama opening Sentai lain yang suasananya itu lebih rame, meriah ya. Dan yang paling Ana suka, jadi pas para King Ouja-nya ini lagi pada pose, langsung kayak membentuk bagian Shugat mereka masing-masing. Jadi kayak tangan si Gira nih ya, si Kuwagata Ouja gitu ya. Jadi kayak capitnya si God Kuwagata. Terus juga ada sayap capung di punggungnya si Tonbo Ouja. Terus juga kaki si Kamakiri Ouja jadi kayak sabit si belalang sembahnya. Gokil lah bagian ini, asli. Memanjakan mata banget ya. Jadi unik lah ini openingnya. Pokoknya vibe-nya itu beda ya. Dan untuk soal lagunya ya mohon maaf, Ana sih belum terlalu nyantol ya. Bukan berarti nggak enak teman-teman, tapi belum terlalu nyantol ya. Tapi Ana suka sama tempo cepet dari si lagunya ini. Jadi berasa nggak denger opening juga gitu ya. Dan kayak nggak bertele-tele gitu. Nah menurut kalian kayak gimana? Juga soal openingnya ini ya silakan kalian komentarin di bawah teman-teman ya. Jadi sebelum memasuki Ishabana, kita dikasih dulu view landscape yang biasanya itu suka ada buat relaxation lah kalau di YouTube ya. Nah, coba kalian cari deh, misalkan ketik gitu ya, beach 4K gitu ya, atau mountain 4K. Nanti keluar macam kayak gini teman-teman ya, yang udah resolusinya tuh tinggi-tinggi ya, kita dikasih landscape kayak gini. Yang cuman ada suara alam atau kayak ditambahin sama musik-musik relaxation gini. Mirip banget kayak gini ya. Dan juga ada view kayak macam Nusa Penida pula itu ya. Pokoknya ya bagian ini mempercantik aja sih ya. Baru setelah itu kita memasuki Ishabana Sarasvati. Dimana kalau first impression dari Ana ini macam negeri dongeng di film-film Disney sih ya. Jadi untuk kualitas CGI ya pastinya sama di sini ya. Cuman karena ini negerinya serba kelap-kelip dan terang ya. Jadi agak berasa kontras aja gitu sama orang-orangnya. Tapi overall ya good lah ya. Memang kalau untuk awal-awal kita komentarin ya soal visualnya gitu. Karena memang itu yang mereka mau tunjukin ya. Sekalian juga mereka itu ngasih highlight para member-membernya di sini. Kasih lihat di sini ya keunikan dari setiap negerinya. Jadi peralihan nih dari negeri cyberpunk yang serba canggih kemarin Nkosopa ya. Dan sekarang kita langsung kayak pindah ke negeri fantasi lah anggapnya. Jadi peralihan yang cukup oke gitu ya. Selain kecantikan yang jadi daya tarik utama dari Ishabana ini, negeri ini juga dikenal terdepan di bidang pengobatannya. Lucunya lokasi negeri ini tuh kayak ada di atas tumbuhan besar yang menjulang tinggi ke langit ya. Ini kayaknya kayak bunga melati deh si bunganya ya. Jadi di atas tumbuhan itu tuh ada bunga melati dan ada si negeri ini gitu. Nah, di setiap serpihan bunga melatinya itu ada pemukiman mewah ya yang tinggal di situ dan dikelilingi sama air. Sementara istana sang ratu itu tepat ada di tengah bunganya yang mekar berwarna emas. Tapi di bawah-bawahnya ada di daratan gitu ada pemukimannya juga. Sepertinya sih ini masih bagian dari Ishabana juga ya. Gak mungkin kan gitu ya, cuman sekecil itu doang, cuman kayak di bunga itu doang ya. Yang atas mungkin ya, yang tadi Anda bilang pemukiman mewah itu ya pemukiman elit macam warga BSD lah ya. Yang bawah ya buat warga-warga biasa lah. Nah di awal itu udah keren-keren mendaratnya si Yanma Gusto malah kena dorong si Gira. Dan ketika udah ketemu si Ratu Ishabana yaitu Himenoran, kepribadian Yanma Gusto ini tuh langsung berubah gitu ya. Yang dikenal sok preman, Yankee ya, malah melas-melas ya. Kalau di One Piece agak mirip-mirip Sanji lah ya, tapi nggak kayak gitu juga. Soalnya di sini ada perubahan juga teman-teman ya ketika melihat keegoisan Siran ya dari si Yanma Gusto ini. Kalau yang dijelaskan dari sinopsis dan pengenalan cast, Himenoran itu dikenal sebagai ratu yang egois dan menyukai hal-hal yang indah.
Dimana memang terlihat juga sejak awal episode dia itu ingin mengambil God Kuwagata. Tujuannya itu ya dari si Gira untuk disaksikan keindahannya. Karena status Gira juga udah buron, makanya dia ya juga diikat teman-teman. Ada selebaran juga lah macam One Piece ya. Wanted gitu si Gira ya. Dan keluar lagi itu acting jahatnya di bagian ini. Itu sampai pelayan-pelayannya pada bengong dengerin bacotan si Gira. Menurut Anda kocak sih bagian ini ya. Tentu setelah ini semua fokus mayoritas itu ada di si Himenoran ya. Si Ratu Isyabana Saraswati. Di mana dia itu turun untuk menyapa para warga sambil menyaksikan keindahan negerinya yang dipenuhi rata-rata oleh bunga. Nah, pas Anda lihat view kayak gini, ini mirip jadi kayak di Belanda ya. Kan di Belanda kalian tahu lah ya, di mana ada landscape gitu ya, dipenuhi sama bunga tulip, terus juga ada kayak bangunan-bangunan yang ada kincir-kincirnya. Nah, Belanda kan kayak gitu ya. Ini mirip-mirip kayak gitulah si landscape-nya si Isyabana ini. Ada yang kocak lagi nih, di mana si Ran ini tuh nggak tahan sama yang kotor-kotor walaupun hanya sedikit. Kayak ada karpet nih ya, kena cipratan air becek dikit dia itu langsung kayak mau pingsan. Aduh. Jadi kayak egoisannya juga mulai terlihat di sini, di mana dia itu ngancurin rumah kumuh milik warga buat dijadiin lahan bunga sama dia. Menyambung sama kemauan Ran untuk mengambil God Kuwagata, si Gira itu bernegosiasi di sini, di mana kalau dia berikan makanan super enak bernama Rainbow Jururira, mungkin dia bisa ngasih God Kuwagatanya ke si Ran. Pas dibuatin sama Koki Isyabana, sayang sekali ini berbeda sama Rainbow Jururira yang pernah disantap sama si Gira itu pas kecil. Katanya dia itu cuman pernah makan sekali seumur hidup, itu pun pas kecil ya. Tapi dia itu nggak akan pernah lupa sama rasanya, katanya kayak gitu. Jadi kenikmatan surgawi katanya rasanya, makanan terenak yang pernah dia makan ya. Yang Anda lihat itu malah kayak agar-agar ya, Nutrijel, terus kayak diancur-ancurin gitu, terus dikasih serpihan gula batu di atasnya ya. Apa nanti coba kita buat? Sama si Ran ini malah dibuatin Rainbow Jururiranya malah jadi kayak sup ya. Kita juga di bagian ini jadi bisa melihat gitu si Gira kecil ya. Dan ini menyambung juga sama tujuannya, dia itu ingin memberikan Rainbow Jururira kepada anak-anak di seluruh dunia agar mereka itu bahagia ketika kelak dia itu menjadi raja atau menguasai dunia. Memang ya kedengaran konyol, tapi ya di sini jelas maksudnya itu baik ya. Jadi si Gira itu ingin anak-anak itu ya senang dan bahagia ya. Udah simple as that. Ada konflik yang cukup menarik juga di episode ini, di mana ada satu warga ya, bapak-bapak ini marah ke sang ratu atas kondisi yang menimpa anaknya. Di mana ini anaknya itu pincang dan harus duduk di kursi roda. Jadi ya mulailah di sini ya nyalahin ya. Mana katanya pengobatannya, tapi ya masih kayak gini nih anak gua. Nyalahin juga lah, pokoknya kalau Ran itu ya dasar lu ratu egois lah, kira-kira kayak gitu. Sampai dikasih duit balik kan ya. Buat hidup dulu nih ya katanya. Hal-hal kayak gini nih yang Anda suka ya. Jadi ada suara dari rakyat juga gitu yang mungkin terkena dampak dari sikap si Ran ini gitu. Jadi yang dibahas soal kerajaan itu ya nggak melulu soal tahta dan visual kerajaannya aja, tapi ada konflik-konflik kecil antara rakyat dan rajanya atau ratunya seperti ini ya. Jadi ini konflik kecil yang menambah bumbu yang oke banget ya untuk King Ohja ini. Di episode ini kita juga diperlihatkan dengan tempat bernaungnya Bagnarak. Itu tempatnya familiar banget lah ya kalau buat para Toku fans ya. Jadi Overlord pas serial Kamen Rider Gaim di situ. Mamang Diket pas muncul di episode Wizard juga di situ. Paling banyak ya Gaim sih ya yang bagian-bagian Overlord itu ya. Ceritanya kan mereka itu memang bernaungnya di dasar bumi kan, dan anggotanya itu ya masih sama kayak kemarin ya yang muncul. Jadi ketua paling tertinggi Desnarak ke-8 sama si menteri Kamejim ya, dan kroco-kroco lainnya. Biasanya organisasi jahat ya di Sentai itu kan membernya banyak. Jadi formasinya itu biasanya kayak gini nih. Ada si bos yang paling kuat, terus ada yang bijak, ada monster cewek yang eksotis, terus ada yang kayak bocah berisik, dan ada yang beringas atau kayak tukang pukulnya lah ya. Nah iya kan biasanya kayak gitu. Ya ini nggak apa-apa lah, cuman dua dulu yang diperkenalkan. Ya bosen juga gitu formasinya kayak gitu mulu ya. Si antagonis Sentainya atau anggota monster Sentainya atau organisasi monster Sentainya. Tujuan paling dekat dari Bagnarak ini adalah mengumpulkan 3 Shugoshin yang dianggap harta berharga di bumi. Ya untuk apa tujuannya ya? Untuk mulai menghancurkan bumi juga, untuk menggerogoti bumi juga katanya. Penggambaran atau artefaknya ada di batu ya. Tentu Shugoshin ini ya serangga-serangga tambahan lah yang kategorinya kuat dan nanti bisa jadi senjata tambahan untuk para King Ohja. Yang Anda lihat di situ ada God Kabuto yang muncul pertama ya, langsung muncul pokoknya di episode ini. Terus juga itu kayak ada Bata juga alias belalang, Sasori aka kalajengking, sama kayak Hercules Beetle ya. Nah itu si Deathstream tuh. Nah berikutnya langsung aja kita ke bagian aksinya.
di mana Bagnarak ini tuh menyerang Ishiabana di malam hari. Jadi di sini juga kita diperlihatkan dengan view Ishiabana di malam hari ya. Mantap. Jadi kasihan itu musuhnya ini tuh si Bagnarak ini tuh migrasi mulu ya dari satu negeri ke negeri lain. Jadi kemarin udah dari Nkosopa, sekarang ke Ishiabana ya. Ya, tapi karena konsepnya mereka itu muncul dari dalam bumi, ya logis-logis aja gitu ya. Bisa muncul di mana aja. Nah, si bocil yang pincang tadi tuh terjebak ya di reruntuhan gitu, mau kena serangan si monster tapi dilindungi sama ratunya, si Himenoran. Kirain itu serangannya itu bom atau gimana gitu ya. Taunya bucat jadi tai. Ini monsternya kayak apa ya? Kayak kecoa gitu, tapi apa ya? Kayak semacam kutu gitu. Tapi pas Anda cari-cari, pas Anda googling, ini kayak sejenis kutu, namanya itu kutu Frankie. Ya, jadi ngelihat dari alur-alur di tubuhnya juga gitu, yang paling mirip sih itu gitu ya. Jadi si Himenoran, si ratu yang nggak bisa lihat kotor sedikit aja, ini kena banjur tai satu ember pak, yang bikin gaunnya itu kotor. Jadi ini jadi kayak semacam punchline-nya juga, dimana ternyata si ratu yang egois ini tuh juga benar-benar peduli sama rakyatnya. Walaupun cuman sekecil ini, cuman ngelindungin si bocah pincang ini gitu. Jadi overall bagus juga nilainya setelah kita nonton sampai habis ya. Di momen sebelum siaran ini berubah juga keren sih ya, dimana wibawa dia juga dapat ya, kata-katanya juga terdengar powerful. Dan itu keren sih, dimana dia itu manggil si asistennya kan Sebas. Pedangnya itu kayak masih ditaruh gitu ya, kayak di etalase baru diambil ya. Dan akhirnya kita bisa melihat sequence perubahan dari Himenoran menjadi Kamakiri Ouja. Paling ribet kayaknya ini berubahnya ya, muter-muter pakai gaun gitu, sebarin neken tombol-tombol yang ada di Ouja Kaliburnya. Jadi muternya itu ya sambil neken-neken gitu ya, ribet pak ya. Dan yang keren itu pas momen berubahnya ya, jadi kayak pagi itu langsung menyapa terlihat dari matahari yang udah mulai terbit. Actionnya juga oke banget ya, tebasan-tebasannya juga ada efek-efeknya, terus juga koreografinya juga mantep banget ya, dimana ada bagian slow-mo-nya ketika diserang, ini mantap lah. Dan melihat keegoisan Ran tapi peduli dengan rakyatnya ya, akhirnya si Gira ini ya mulai luluh lah. Dan mereka ini tuh bergabung dan dimulailah pertarungan robotnya. Nah sekarang yang ngendaliin atau yang ada di setiap kokpit robotnya itu ada 3 orang. Gini aja udah sangar loh ya, dimana kemampuan Kamakiri yang dipasang di kaki kanan robot King Ouja ini tuh bisa nendang-nendang gitu ya. Gimana kalau nanti komplit 5 orang yang ngendaliin? Udah itu maksimal lah bisa dibilang kekuatan dari si robot King Ouja ini. Di sini juga keluar ornamen baru yaitu God Snail yang bisa dipakai oleh King Ouja untuk menembakkan senjata ala-ala Gatling gun gitu. Mantap ya. Yang paling kena di episode ini menurut Ana di mana perumahan kumuh si warga yang dihancurkan itu tetap ada pertanggungjawaban dari sang ratu. Jadi si bocil ini tuh cerita ke si Gira ya. Jadi ya memang terkesan egois ya, main gusur-gusur aja. Tapi si Ran itu memberikan tempat tinggal yang lebih layak buat warganya itu. Jadi ini tuh langsung nyambung sama episode pertama nih, yang serangan Bagnarak ke si Shugodam ya. Dimana si Ran juga kayak melindungi si Gira kan, yang ternyata kepedulian si Ran ini tuh tinggi banget walau dia itu egois. Nah itu dia. Episode ini ditutup dengan penampilan berbeda Ran yang siap bertugas bersama tim medis yang lainnya. Karena banyak warga yang terluka setelah serangan Bagnarak tadi. Dan juga munculnya God Kabuto yang menyerang Ishiabana. Dan juga tentu yang asik buat kita diskusiin pertemuan Lakles nih dengan Kaguragi Dibowski, sang raja dari negeri Tofu, yang akan jadi fokus kita di episode berikutnya. Ini Ana yakin dia itu mau nipu si Lakles ya, dengan pura-pura kerjasama atau ngebantu si Lakles. Kan sesuai sinopsis, dia ini tuh orangnya bermuka 2 dan jago bersilat lidah si Kaguragi Dibowski ini. Jadi ya Ana lihat sih banyak komentar katanya banyak yang kecewa bukan Rita nih episode 4 ya yang jadi fokus di episode 4-nya gitu. Jadi ya udahlah, nikmatin saja ya. By the way, Rita juga muncul loh sekilas di Ishiabana ya. Jadi masih penasaran nih motifnya apa. Jadi kita tunggu berarti episode 4 guys akan semenarik apa lagi? Ya apakah masih akan dibahas? Ya sekali lagi sesuai yang Anda bilang ya. Sampai kita beresin highlight para membernya di sini. Oke? Jadi ya menurut Anda sih episode 3 ini ya masih menarik-menarik aja teman-teman ya. Jadi ya soal apa ya? Kayak episode 2 kemarin kan dimana pride-nya atau egonya si Yanma Gusto itu tuh terlihat gitu, walaupun memang terkesan kayak merugikan, dimana itu dia nggak mau tunduk ke si Lakles,
Tapi memang itu gitu sikap dia gitu. Sama juga di episode 3 ini juga ya tetap dapat lah punchline-nya. Tapi Ana sih lebih dapat di episode 2 ya. Dimana si Ran ini ya ratu yang egois tapi ternyata dia itu sangat peduli sama rakyatnya. Bagus lah overall ya. Jadi semoga masih bisa berlanjut sampai nanti 5 member ini lengkap. Oke? Jadi tetap nikmatin terus bahas-bahasnya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Jadi silakan tambahkan dengan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar seperti biasa soal King Oja episode 3 ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.